Hello student, welcome back to another lesson. Today I will give you lesson for chapter 2, that is obligation. What is obligation? What are the function of obligation? What are the structure of obligation? And the example of obligation. Nah, kita sekarang akan mempelajari tentang chapter 2 yaitu obligation. Oke, let's start. Dalam membuat kalimat obligation itu ada modal yang harus digunakan. Nah, yang termasuk modal dalam bahasa Inggris itu adalah ada should, ada will, ada must, ada can, ada have to, ada need to, ada supposed to, and so on. Dan masih banyak lagi ya. Nah, untuk chapter ini kita akan specially mempelajari tentang obligation dengan menggunakan modal should, must, dan have to. Oke, nah kita mulai. Apa itu obligation? So what is obligation? Obligation is something that you must do because of law, promise, rule, and so on. Jadi obligation itu adalah suatu keharusan yang disebabkan oleh hukum, oleh perjanjian, peraturan, dan lain-lain. Nah, sekarang dalam modal should, kemudian must, have to, dan modal should, must, dan have to itu memiliki arti yang sama, yaitu sama artinya adalah dari ketiga ini harus ya. Jadi should, must, have to itu arti dalam bahasa Indonesianya adalah harus. Nah, ketiganya juga memiliki fungsi yang sama. Tapi ketiga modal ini tidak selalu bisa digunakan dalam konteks yang sama. Perbedaannya ada di mana? Mari kita lihat contoh. Mari kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama menggunakan must. You must respect your family. Kemudian you have to respect your family. Dan dengan menggunakan modal should, you should respect your family. Nah, artinya sama ini. Artinya adalah kamu harus menghormati orang tuamu. Kamu harus menghormati orang tuamu. Nah, ini artinya sama, menggunakan must, have to, dan should. Nah, perbedaannya pada kalimat pertama, kalimat kedua, pembicara itu lebih antusias dalam memberikan saran. You must respect your family. Kamu harus menghormati orang tuamu. You have to respect your family. Kamu harus menghormati orang tuamu. Nah, pembicara itu lebih antusias dalam memberikan saran. Sedangkan pada kalimat ketiga, penggunaan should, you should respect your family, si pembicara ini terdengar lebih lembut dalam memberikan saran. Dan jika berbicara dengan menggunakan should, jadi sarannya itu boleh digunakan ataupun tidak digunakan. Itu perbedaannya. Jadi yang kalimat 1 dan 3 itu pembicara lebih antusias dalam memberikan saran, dan yang ketiga pembicara terdengar lebih lembut dalam memberikan saran.
Oke, is it clear? Dan selanjutnya mari kita pelajari tentang fungsi dari penggunaan obligation. Fungsi dari penggunaan obligation. Nah, yang pertama adalah dengan menggunakan modal should. Should bisa digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain dan saran kepada diri sendiri juga. Nah, should bisa digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain dan juga saran kepada diri sendiri. Karena memberikan saran yang terdengar lembut, jadi ketika memberi saran dengan menggunakan should, saran yang akan diberikan boleh dilakukan ataupun boleh ditunda. Jadi nggak mesti harus diharuskan ya. Nah, sekarang rumus untuk should. Rumus atau struktur dari should adalah subject plus should plus kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Contohnya, example of using should. The first, you look sick, you should take some medicine. Kamu terlihat sakit, kamu harus minum obat sekarang. Jadi ketika memberi saran bahwa kamu harus minum obat, jadi saran ini tidak memaksa. Mau dia minum obat atau tidak terserah yang sakit. Jadi saran yang diberikan boleh dilakukan ataupun ditunda. Kemudian contoh yang kedua, I think you should wear a dress with a brighter color. Saya rasa kamu harus memakai dress yang berwarna cerah. Nah, kalau dia punya dress yang cerah boleh dipakai, kalau nggak punya ya nggak usah dipakai. Jadi tidak memaksa. Nah, itulah contoh dari penggunaan should. Contoh lain. I should go to school before my mom yell at me. Saya harus pergi ke sekolah sebelum ibuku memanggilku. Jadi kemungkinan ibunya itu memanggil atau tidak memanggil. Nah, yang contoh yang lain, I should do this alone, shouldn't I? Haruskah aku mengerjakan ini sendiri? Jika nggak ada teman boleh dikerjakan sendiri, jika ada teman boleh kerjasama. Ya, nah itu contoh-contoh dari penggunaan modal should dalam memberikan kalimat obligation. Next, penggunaan must. Penggunaan must. Must itu artinya harus. Ya. Must adalah modal verb yang berfungsi untuk menyatakan kewajiban. Jadi must adalah berfungsi untuk menyatakan kewajiban. Kewajiban atau keharusan tersebut tidak datang dari luar atau dari orang lain. Dan karena must merupakan suatu keharusan dan diwajibkan, maka siapapun yang memberi saran harus dilakukan. Harus dilakukan ya. Untuk strukturnya itu sama dengan dengan should. Ya, structure must itu sama, yaitu subject plus must plus kata kerja bentuk pertama. Nah, sekarang contohnya, I must talk to my mother. I must talk to my mother before I leave.
Saya harus berbicara dengan ibuku sebelum saya pergi. Maksudnya di sini, sebelum dia pergi, dia harus berbicara dengan ibunya. Apapun yang terjadi, dia harus berbicara dengan ibunya. Ya, itu dia contoh dari penggunaan must. Kemudian contoh lain. You must leave now. Kamu harus pergi sekarang. Biar hujan badai pun dia harus pergi sekarang. Nah, guests must report to staff before using facilities. Para tamu harus melaporkan ke staf sebelum menggunakan fasilitas. Nah, tidak ada alasan si tamu untuk tidak melaporkan ke stafnya jika mau menggunakan fasilitas. Jadi dia harus melaporkan ke stafnya sebelum si tamu menggunakan fasilitasnya. Kemudian contoh lagi, all students must participate in extracurricular activities. Jadi setiap siswa harus berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu contoh dari penggunaan must. Sekarang penggunaan have to. Penggunaan have to ini berfungsi untuk menyatakan keharusan juga. Jadi berfungsi untuk menyatakan keharusan. Have to juga bisa digunakan untuk menyatakan kewajiban di masa depan ataupun di masa lampau. Jadi have to juga bisa digunakan untuk menyatakan kewajiban di masa depan dan di masa lampau. Have to juga sama dengan must, apapun yang harus terjadi harus dilakukan. Dan strukturnya sama juga menggunakan verb bentuk pertama, subject plus have to plus verb pertama. Nah, example dari penggunaan have to. I have to wake up early tomorrow. Saya harus pergi pagi-pagi besok. They had to present their ID cards to borrow book. Had to ini menggunakan pola teknik lampau ya. Have to, kemudian lampaunya itu adalah had. Jadi they had to present their ID cards to borrow books. Kemudian I have to do my homework. I have to do my homework. Saya harus mengerjakan PR. And the last sentence, the last example, they have to go to school early in the morning. Mereka harus pergi ke sekolah pagi-pagi sekali. Nah, itu penggunaan contoh dari have to. Oke, demikianlah penjelasan dari obligation. Semoga dapat dipahami. Setelah ini kita akan pelajari tentang penggunaan should dalam masa present atau sekarang, kemudian past atau lampau, dan future atau yang akan datang. Alright student, that's all for today. Thank you very much for your kind attention, and if you have any question, you can ask me anytime. Okay, see you student. Bye.